Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kembali lagi di pelajaran Pak Firman ya, TIK pada hari ini ya. Kita akan masuk di materi baru yaitu algoritma. Ya, tapi sebelum itu Pak Guru mau nanya, gimana kabar kalian hari ini? Baik ya, mungkin ada beberapa teman kalian yang sakit ya. Ada berapa orang yang sakit? Tiga. Siapa saja? Oke, ada 3 orang. Ya, kita doakan biar teman-teman kalian cepat sembuh dan bisa ikut pelajaran lagi di sekolah. Ya, amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ya, baik, Pak Guru pimpin berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita mulai di pelajaran ya, tahapan berpikir komputasional yaitu algoritma. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajarannya itu apa? Satu, memahami pengertian algoritma dan perannya dalam berpikir komputasional. Dua, mengidentifikasi langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Tiga, mengaplikasikan pembuatan algoritma pada contoh kegiatan sehari-hari. Empat, merefleksikan pentingnya algoritma dalam membantu menyelesaikan masalah secara efisien. Nah, algoritma yang kalian kenal, ya mungkin dari konten-konten YouTube itu tidak serumit yang kalian kira. Mungkin kalian kira itu algoritma itu adalah apa? Yang katakanlah seperti coding, seperti ya, tidak seperti itu. Kan kalian sering dengar ya di YouTube ya, mungkin ya. Ini untuk biar terkenal, biar subscribe-nya banyak. Algoritmanya seperti ini, algoritmanya seperti ini. Iya enggak? Betul. Pernah mendengar? Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan apa sih itu algoritma ya. Algoritma itu sebenarnya itu enggak serumit itu ya. Mungkin kalau yang rumit itu nanti kalau kalian sudah di jenjang selanjutnya ya. Nah, sebelum masuk ya, Pak Guru pengen tanya, kalian pernah bikin mie instan? Mie instan tahu? Nah, kalau buat mie instan, langkahnya itu apa saja sih? Merebus air. Terus masukin mie. Terus apa lagi? Panci. Terus apa lagi? Nah, apa? Itu apa bumbu ya, jangan lupa ya. Terus apa lagi? Nah, ya. Itu langkah-langkah membuat mie instan. Ya tahu ya. Itu langkah. Itu kira-kira langkah-langkah itu berurutan apa tidak? Harus berurutan atau tidak? Kalau kira-kira misalnya langkah itu tidak berurutan, itu bagaimana? Kira-kira mie-nya jadikah? Jadi atau tidak? Contoh, ya sebelum kita masak mie, kita harus rebus air dulu. Tapi kita loncatin langkahnya langsung buka bungkus mie-nya. Kita kira-kira itu jadi nggak mie-nya? Nggak ada air rebusnya, tapi langsung masukin mie-nya. Jadikah? Tidak. Ya. Nah, di sini kita akan belajar ya apa itu algoritma ya, dari cara membuat mie instan aja kalau udah paham algoritma semua seperti apa ya algoritma. Oke, Pak Guru jelaskan sebelumnya ya pengertian dari algoritma. Dalam berpikir komputasional, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur dan terurut ya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, ini berarti apa? Langkah-langkah yang terstruktur dan urut. Ya. Algoritma ini bisa berupa instruksi yang jelas dan logis yang diikuti untuk mencapai
solusi yang diinginkan baik dalam konteks pemrograman komputer maupun dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi namanya algoritma ini tidak hanya ada di bidang perkomputeran, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun kita punya algoritma. Contohnya tadi Pak Guru tanyakan, cara membuat mie, ya. Bagaimana caranya? Itu adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur dan terurut. Berarti apa? Harus urut. Ya, harus urut. Nah, urutnya bagaimana? Ya karena kita mempunyai tujuan tertentu biar mie-nya matang, mie-nya bisa dinikmati. Ya kan? Jadi ada langkah-langkah yang urut. Ya, digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalahnya apa tadi? Mau bikin mie, itu adalah suatu masalah, suatu yang harus kita urutkan langkah-langkahnya yang secara terstruktur, ya. Nah, dalam algoritma itu memiliki karakteristik, ya. Ada beberapa karakteristik ya di dalam algoritma, yaitu apa? Keterbatasan atau finiteness, atau yang kedua ada kepastian atau definiteness. Yang ketiga ada masukan atau input. Yang keempat ada keluaran atau output. Terus yang kelima ada keefektifan atau effectiveness, ya. Yang pertama, keterbatasan. Algoritma harus memiliki langkah-langkah yang terbatas dan tidak berulang tanpa batas, ya. Harus ada langkahnya. Berarti yang ada langkahnya itu yang namanya algoritma tadi, seperti masak mie. Yang Pak Guru contohkan. Masak mie itu pertama, yaitu rebus air. Air matang, mie dibuka, masukkan ke air yang mendidih. Setelah itu, masukkan bumbu ke piring. Lalu setelah masukkan bumbu ke piring, tiriskan mie, ya kan? Tiriskan mie, masukkan ke piring, baru diaduk atau dioleh bahasa Tegalnya, ya. Itu ada langkah-langkah yang terbatas. Kan di belakang mie kan ada kan itu kan bungkusnya biasa ada cara membuat tutorial. Nah, tutorial itu sebenarnya algoritma, ya. Tutorial itu ada langkah-langkahnya. Nah, yang kedua kepastian. Nah, atau definiteness. Setiap langkah dalam algoritma itu harus jelas, ya, dan tidak ambigu. Tidak ambigu. Bagaimana maksud tidak ambigu? Ya. Nah, tidak ambigu itu maksudnya, misalnya tadi ya, kita masak air rebus ya untuk merebus mie. Jelas kan yang harus dimasak apanya? Airnya, ya kan? Tidak ada misalnya rebus. Apa yang direbus? Kan harus ada air. Ya kan? Tidak boleh cuma rebus. Rebus apanya? Mie-nya atau bungkusnya, ya kan? Harus jelas rebus mie-nya dulu atau rebus airnya dulu. Kalau kita cuma bahasanya rebus, mie rebus, kan ambigu kan? Tidak jelas perintahnya. Saja kalau mie rebus kita ambil ya rebus mie atau rebus air dulu. Nah, itu adalah yang kepastian atau definiteness. Nah, yang ketiga ada masukan atau salah. Masukan atau input. Ya, masukan atau input. Ya, algoritma menerima input data atau informasi untuk diproses. Inputnya apa? Yaitu tadi langkah-langkah dalam membuat mie dalam contoh tadi ya. Langkah-langkah dalam membuat mie. Nah, di dalam situ ya, di dalam mie itu adalah langkah bagaimana dari cara mie mentah menjadi mie yang sudah bisa dinikmati.
T. Inputnya ada, masukannya. Ya, kalau nggak ada ya bukan karakteristik algoritma. Terus yang keempat ada keluaran atau output. Algoritma menghasilkan output atau hasil setelah pemrosesan data. Ya. Di sini ya keluaran atau outputnya tadi mie instan. Outputnya Mbak, jadi mie yang sudah dinikmati, yang bisa dinikmati. Ya, itu adalah keluaran outputnya. Ya, tapi kalau di sini kalau berdasarkan data, pemrosesan data, berarti masih berhubungan dengan komputer. Padahal yang namanya algoritma tidak harus berhubungan dengan komputer, ya bisa berupa kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Yang kelima, keefektifan atau effectiveness. Algoritma harus dapat memberikan solusi yang benar dan efisien. Nah, maksudnya apa? Ya, dengan adanya algoritma, waktu kita menyelesaikan suatu masalah itu bisa terbilang cepat, ya, atau bisa memberikan solusi dengan benar, terarah, tidak melenceng, ya, seperti itu. Itu efektif. Jadi misalnya tadi outputnya adalah mie rebus yang sudah matang, yang sudah bisa dinikmati. Ya itu efektifnya bagaimana ya? Gimana caranya? Kita rebus air dulu, buka mie-nya. Ada langkah-langkahnya terstruktur, jadi sesuai dengan arahan. Ya, itu adalah karakteristik algoritma. Nah, ini jenis-jenis algoritma itu, ya, itu ada beberapa ya. Ada 3 algoritma sekuensial, ada algoritma percabangan, ada algoritma perulangan, ya. Algoritma sekuensial, langkah-langkah dilakukan secara berurutan, ya, urut sesuai dengan urutan dari awal sampai akhir sampai mengeluarkan output atau hasil. Ya. Nah, terus yang kedua ada algoritma percabangan. Di sini algoritma percabangan itu langkah-langkah yang diambil tergantung pada kondisi tertentu. Itu bagaimana? Ada yang paham? Ada yang bisa menceritakan? Langkah-langkah diambil tergantung dari kondisi tertentu. Maksudnya, ya misal masak mie, kita harus menyiapkan kompor, tiba-tiba gasnya mati, kita harus memasukkan ganti gas dulu. Bisa kan? Berarti dalam kondisi tertentu tiba-tiba mati, ya kan? Tidak diprediksi, tiba-tiba mati atau butuh butuh sesuatu yang harus dimasukkan atau disisipkan. Itu bisa diambil, itu namanya algoritma percabangan, ya. Yang ketiga, algoritma perulangan. Yaitu apa? Langkah-langkah diulang beberapa kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Ya, jadi bisa diulang-ulang algoritmanya. Maksudnya bagaimana? Nah, misal kita mau bikin mie 3. Kalau langkahnya jadi 1, berarti kan mie-nya jadi 1. Tapi kalau misalnya kita contohkan bikin mie 3, ini 1 jadi, ulang lagi, ke depan lagi, masak air lagi, diulang lagi, sampai selesai. Ya, itu adalah algoritma perulangan. Nah ini ada contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ini Pak Guru contohkan untuk dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik, memasak resep, ya. 1, ada memasak resep. Langkah-langkah yang diambil apa aja, ya. Kira-kira contoh tadi ya, resep tadi benar ya, mie. Tadi kan mie instan. Mie instan.
Nah, mie instan ini ya, tadi langkahnya apa? Satu, merebus air. Dua, apa? Masukkan mie ke air. Ke air mendidih. Tiga, apa? Masukkan bumbu, boleh ya. Masukkan bumbu. Empat, apa? Tiriskan mie ya. Mie. Lima, aduk ya mie sampai merata. Aduk mie sampai merata. 6, bagaimana? Terakhir, nah, mie siap dihidangkan. Ya, ini adalah resep. Ya, ini akan masak resep. Ya, jadi ini adalah apa? Ini namanya algoritma apa tadi? Sekuensial dari awal sampai akhir sudah selesai. Ya, tadi bukan algoritma perulangan ataupun yang satunya apa? Percabangan. Ya, ini adalah memasak resep. Ada lagi mencari informasi di internet. Gimana? Mesin pencari menggunakan algoritma untuk menemukan atau menampilkan hasil yang relevan. Itu saat kita menggunakan Google. Sering ya googling ya? Sering ya? Googling saat kita masukkan kata kunci, setelah kita enter akan muncul beberapa informasi yang kalian masukkan kata kuncinya. Ya. Terus atau yang ketiga ada menentukan rute perjalanan. Nah, di sini algoritma menggunakan rute tercepat atau terpendek antara dua lokasi. Untuk rute ini ya kita bisa menggunakan Google Map atau biasa kita menggunakan kayak Gojek atau Maxim atau Grab ya. Bisa ya. Kan itu di sana kan begitu kita pesan akan muncul rute tercepat, ya kan? Nah, di situ ya. Oke, kita lanjut. Ya. Paham ya untuk ini ya, algoritma ya? Jadi tidak serumit yang kalian pikirkan kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kalian jangan berpikir ke komputer dulu, data kalian belum sampai karena yang kita bahas adalah pengertian dulu algoritma. Kalian paham apa itu arti dari algoritma ya? Arti dari algoritma sebenarnya dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik. Dari yang Pak Guru jelaskan apa yang ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, baik. Baik, untuk selanjutnya ya, kita akan mengajarkan LKPD ya. Jadi yang per kelompok yang tadi kita bentuk ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nanti Pak Guru bagikan LKPD, kalian coba pilih salah satu aktivitas sehari-hari kalian ya. Kecuali tadi Pak Guru contohkan ya, masak mie instan. Jangan. Ya, dan buatkan algoritmanya dengan urutan yang jelas dan logis. Ya, dari awal sampai menghasilkan outputnya. Ya, sampai menghasilkan outputnya. Ya, kerjakan dan kelompokmu dan nanti bisa presentasikan hasilnya di depan kelas salah satu ya. Baik ya, Pak Guru bagikan LKPD-nya. Ini satu kelompok satu. Kamu udah satu ya. Ini satu, ya lah. Oke,
kita sepakati algoritma minimal ada 5 atau 6 ya, 5 atau 6 langkah. Ya, 5 atau 6 langkah. Oke ya. Setelah kalian kerjakan, nanti kita presentasikan. Oke, kalian bisa bekerja kelompok. Satu kegiatan sehari-hari, satu kegiatan, nanti jelaskan algoritmanya. Ya, oke ya. Paham ya untuk penjelasan tadi ya? Baik, setelah kalian ya mengerjakan lembar kerja peserta didik, ya kita akan coba salah satu dari kalian, ya salah satu kelompok mempresentasikan ya apa yang telah kalian kerjakan. Baik ya. Coba Pak Guru akan ajak, Pak Guru akan coba ajak ya. Karena nggak tahu di punya siapa. Saya yang depan. Kelompok 2. Itu sini. Yang lainnya coba, yuk. Perhatikan. Ayo Amel. Memisahkan pakaian berwarna dengan pakaian yang berwarna putih. Memasukkan pakaian kotor yang sudah dipisahkan ke dalam mesin cuci. Memasukkan deterjen ke dalam mesin cuci. Menyiapkan tombol untuk menyalakan mesin cuci. Menyeting berapa lama waktu untuk mencuci pakaian. Setelah selesai, ganti ke mode pengeringan. Memindahkan pakaian yang bersih ke dalam wadah agar bisa dijemur. Yang terakhir, pakaian sudah bersih dan siap. Baik, ya terima kasih kelompok 2. Kasih aplaus ya. Oke. Ya. Jadi yang dari kalian yang catat di lembar kerja tadi, ya kira-kira algoritma itu membuat pekerjaan lebih efisien atau tidak? Iya ya. Dan bagaimana kalau langkah-langkah tidak urut? Apakah akan ada hasil atau output yang baik? Nah, berarti kesimpulannya adalah algoritma itu harus berurutan dan terstruktur, ya. Jadi seperti itu. Itulah yang namanya algoritma. Baik ya. Mungkin karena pelajaran Pak Guru telah selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih ya untuk di pelajaran hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda ya. Baik, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.